Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Syifa'us Sudur dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah, yakni pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 6 abad. Kemudian nama Abbasiyah itu tersendiri dinisbatkan kepada nama paman dari Rasulullah SAW yang merupakan adik dari Sayyid Abdullah atau ayah dari Rasulullah dan merupakan kakak dari Sayyidina Hamzah. Abbas mempunyai putra Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mempunyai putra Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah mempunyai putra Muhammad bin Ali. Nah, Muhammad bin Ali ini merupakan penggagas atau yang memiliki ide dalam pendirian dinasti Abbasiyah. Dan ide tersebut baru terrealisasikan atau terwujudkan pada masa putranya, yakni Abdullah bin Muhammad atau yang lebih dikenal dengan Abu Abbas As-Saffah. Berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah runtuh diakibatkan beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah terjadinya perang saudara antara Khalifah ke-11 yakni Walid bin Yazid yang dikalahkan oleh saudaranya yakni Yazid bin Al-Walid. Kemudian beliau wafat dan digantikan oleh Khalifah ke-13 yakni Ibrahim bin Al-Walid. Nah, Ibrahim bin Al-Walid ini dikalahkan oleh Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Yang kedua, terjadinya pemberontakan di wilayah kekuasaannya atau terjadinya pemberontakan di dalam kondisi internal kekhalifahan tersebut. Dimulai pada masa khalifah ke-13 yakni Ibrahim bin Al-Walid yang terjadi sekitar tahun 749 Masehi sampai kekuasaan khalifah terakhir yakni Marwan bin Muhammad. Dalam kondisi tersebut muncullah pemikiran dari keluarga besar dinasti Abbasiyah untuk mendirikan sebuah kekhalifahan. Kemudian pada masa Abu Abbas As-Saffah, beliau menyerang khalifah terakhir dari dinasti Umayyah yakni Marwan bin Muhammad, sehingga terjadilah pertempuran di pinggiran sungai Zab yang merupakan anak dari sungai Tigris yang terletak di daerah Irak. Pertempuran tersebut dikenal dengan Perang Al-Zab yang terjadi pada tahun 750 Masehi, tepatnya pada tanggal 25 Januari. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Abu Abbas As-Saffah sehingga dinasti atau Khalifah Marwan bin Muhammad mengalami kekalahan atau kemunduran. Perang Al-Zab tersebutlah yang menjadi latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Adapun faktor lain yakni adanya diskriminasi terhadap kaum Mawali atau Muslim non-Arab yang terjadi pada masa dinasti Umayyah. Karena dinasti Umayyah memiliki prinsip Arab orientik atau mengedepankan orang-orang Arab, sehingga dalam pemerintahnya mereka tidak mau tercampuri oleh kaum Mawali atau kaum Muslim non-Arab. Berbeda dengan dinasti Abbasiyah, mereka sangat terbuka terhadap kaum Mawali atau Muslim non-Arab. Selanjutnya adalah langkah-langkah Bani Abbasiyah dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah membentuk gerakan bawah tanah yang dipelopori oleh 3 tokoh. Yang pertama Muhammad bin Ali, yang kedua Ibrahim Al-Imam, dan yang ketiga Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian yang kedua adalah menerapkan politik bersahabat. Maksudnya dalam proses pendiriannya, dinasti Abbasiyah tidak menunjukkan sikap permusuhan terhadap dinasti Umayyah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nama Bani Hashim
karena hal ini bertujuan agar mendapat dukungan dari kelompok Ali bin Abi Thalib karena mereka berasal dari bani yang sama, yakni Bani Hashim. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik di bawah pimpinan Abu Muslim al-Khurasani. 3 tokoh utama dalam proses pendirian dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali merupakan tokoh penggagas dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah Abdullah bin Muhammad. Beliau merupakan tokoh yang merealisasikan ide dari ayahnya Muhammad bin Ali dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Beliau dikenal dengan nama Abu Abbas As-Saffah yang merupakan khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga adalah Abu Muslim al-Khurasani. Beliau merupakan pemimpin dari gerakan politik di wilayah Khurasan dan merupakan salah satu dari 3 tokoh gerakan bawah tanah dalam proses pendirian dinasti Abbasiyah. Gerakan dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Muhammad yang kemudian digantikan oleh anaknya yakni Muhammad bin Ali. Langkah Muhammad bin Ali yakni memperluas wilayah dinasti Abbasiyah dengan menetapkan 3 kota penting dan membaginya dengan fungsi masing-masing. 3 kota penting tersebut diantaranya yang pertama adalah kota Al-Humaimah sebagai pusat organisasi, yang kedua kota Kufah sebagai kota penghubung, dan yang ketiga adalah kota Khurasan sebagai pusat markas gerakan praktis. Kemudian Muhammad bin Ali wafat pada tahun 743 dan digantikan oleh putranya yakni Ibrahim al-Imam. Ibrahim al-Imam kemudian menunjuk seorang panglima perang yakni Abu Muslim al-Khurasani. Beliau dikenal memiliki sifat yang gagah dan pemberani. Pada saat ditunjuk menjadi panglima perang, Abu Muslim al-Khurasani berusia 19 tahun. Pada usia muda tersebut, beliau mendapatkan banyak dukungan atau apresiasi dari warga sekitar. Kemudian perpindahan ibu kota ke Baghdad. Perpindahan sebuah ibu kota merupakan hal yang wajar dialami oleh sebuah negara, baik yang sudah lama berdiri ataupun yang baru saja berdiri. Adapun hal-hal yang menyebabkan berpindahnya sebuah ibu kota tergantung kepada dasar-dasar pertimbangan para pemimpin dari negara tersebut. Hal tersebut juga dialami oleh dinasti Abbasiyah. Kota-kota tersebut diantaranya yang pertama adalah Kufah. Kufah merupakan ibu kota pertama dari dinasti Abbasiyah. Di kota inilah Daulah Abbasiyah diproklamirkan. Dan di kota ini juga Abul Abbas As-Saffah mendirikan sebuah istana yang diberi nama Istana Hashimiyah I. Kemudian yang kedua adalah kota Hirah. Kota Hirah merupakan kota transit, maksudnya bukan ibu kota menetap dari dinasti Abbasiyah. Karena kota ini hanya menjadi kota sementara agar mereka dapat segera pergi dari Kufah. Yang ketiga adalah kota Anbar. Kota Anbar merupakan kota yang telah dibangun oleh raja-raja Persia dan diperbarui oleh Abul Abbas As-Saffah, sang khalifah dinasti Abbasiyah, dan didirikan sebuah istana yakni Istana Hashimiyah II. Kemudian yang terakhir adalah kota Baghdad. Kota ini merupakan kota kuno yang telah didirikan oleh orang-orang Persia yang terletak di pinggiran sungai Tigris dan Efrat. Kota ini merupakan pusat perdagangan dunia yang ramai didatangi oleh para pedagang dari mancanegara termasuk Cina dan India. Dasar-dasar pertimbangan kota Baghdad dijadikan sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah adanya pemberontakan Maudiyah. Yang kedua, kota Baghdad memiliki udara yang sejuk dan segar. Yang ketiga, kota Baghdad terletak pada posisi yang strategis sehingga memudahkan terjadinya komunikasi antar bangsa lain. Dan yang terakhir adalah memiliki sumber daya alam dan bahan tambang untuk keperluan khalifah, para petinggi kekuasaan, dan warga masyarakat. Perpindahan kekuasaan ibu kota ke Baghdad terjadi pada tahun 767 Masehi.
arsitek yang dikerahkan dalam pembangunannya, yakni Hajjaj bin Arta dan Amran bin Wadhah. Setelah perencanaannya matang, barulah Khalifah Al-Mansur mengerahkan para tukang yang ahli dalam bidangnya masing-masing sebanyak 100.000 pekerja. Dalam pembangunannya diiringi dengan upacara kenegaraan dan dihadiri oleh para petinggi negara, para menteri, para ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat. Peletakan batu pertama dalam pembangunannya dilakukan oleh khalifah itu tersendiri, yakni Khalifah Al-Mansur. Nah, begitulah kurang lebihnya proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.